Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikin Kometa Dewi dari kelas B2 non-reguler 2018 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi dengan NIM 1821024. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah kajian isu-isu global Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Via Nugraha MPD. Pada video kali ini juga saya akan membahas materi mengenai keterampilan di abad ke-21. Apa sih keterampilan di abad ke-21? Keterampilan di abad ke-21 atau pendidikan di abad ke-21 menggunakan istilah yang dinamakan dengan 4C. 4C singkatan dari critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Keterampilan di abad 21 atau 4C adalah 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan yang digunakan di abad ke-21, yaitu keterampilan yang sangat diperlukan untuk dunia pendidikan di abad ke-21. Perkembangan ilmu kognitif menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan dalam pembelajaran akan meningkat secara signifikan ketika peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran melalui pengalaman dunia nyata yang otentik. Keterampilan abad ke-21 dibangun berdasarkan hasil penelitian yang terus-menerus serta menjawab kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang secara jelas mendefinisikan apa yang diperlukan oleh peserta didik agar dapat berkembang di era digital saat ini. Berikut merupakan penjelasan mengenai 4 keterampilan di abad ke-21. 1. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan suatu informasi dengan informasi yang lain sehingga hasil akhirnya yaitu dapat menyelesaikan suatu masalah. Tujuan utama dari critical thinking atau keterampilan berpikir kritis ini adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi yang tak terhingga di abad ke-21 ini. Sehingga kemampuan berpikir kritis atau critical thinking ini mempunyai hasil akhir yang akan didapatkan oleh para siswa atau peserta didik, yaitu dapat menganalisis, mengevaluasi, membuat keputusan, interpretasi, dan mengatasi suatu masalah. 2. Communication atau keterampilan berkomunikasi. Berbagai permasalahan dalam kehidupan seringkali disebabkan oleh adanya komunikasi atau sering kita sebut dengan miscommunication. Maka dari itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik agar diperoleh komunikasi yang baik juga, terutama di bidang pendidikan, yaitu dalam proses pembelajaran. Communication atau komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill, seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca dan mendengarkan atau audiens. Hal ini untuk memastikan agar pesan dapat tersampaikan. 3. Collaboration atau kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama. Collaboration atau kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Kolaborasi menghasilkan sebuah tim yang dapat bekerja sama dengan baik. 4. Creativity atau kemampuan berpikir kritis. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Proses dari berpikir kreatif akan menghasilkan sebuah inovasi. Kreativitas tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar, pintar menulis, atau pintar menguraikan kata-katanya dengan sangat baik. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir tanpa dibatasi aturan yang sangat mengikat. Anak-anak memiliki kreativitas tinggi, mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan suatu masalah. Keterampilan 4C atau pembelajaran di abad ke-21 harus dimiliki oleh peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Selain diterapkan oleh guru atau pendidik di sekolah, keterampilan tersebut sebenarnya dapat juga dikembangkan oleh orang tua di rumah. Salah satunya dengan cara stimulasi strategi belajar anak melalui media digital. Cukup sekian materi mengenai keterampilan di abad ke-21. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.